Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar rapat terbatas hari ini dihadiri sejumlah menteri kabinet dan direktur utama PLN. Lalu apa saja yang dibahas dalam ratas? Berikut laporan reporter Yat Nur Hikmah dan juru kamera Ersyad Ade Prakoso. Ya, pemirsa, pada Senin 22 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto kembali melangsungkan rapat terbatas di Istana Negara Jakarta sejak siang hari. Dalam rapat terbatas kali ini, sejumlah menteri turut hadir dalam pertemuan ataupun juga dalam pembahasan kali ini, mulai dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, sekaligus juga CEO Danantara, Rosan Roslani, kemudian juga hadir Mendikti Brian Yuliarto, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, bahkan juga turut hadir Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo. Adapun terkait dengan apa yang menjadi pembahasan dalam rapat terbatas yang dimulai pada sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia bagian Barat siang hari tadi, hingga tadi sekitar pukul 18.00 ini mulai Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mulai lenggang ataupun juga telah tiada pejabat-pejabat pemerintah yang tadi melangsungkan rapat terbatas tersebut. Ini memang beberapa di antaranya sebelum meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyampaikan keterangan persnya kepada kami para awak media. Yang pertama ini adalah tentu saja kehadiran daripada Dirut Utama ataupun Direktur Utama PT PLN Persero bersama dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tentu saja ini adalah membahas terkait dengan bagaimana penanganan daripada PLN dalam permasalahan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu, yaitu pemadaman listrik di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa. Dalam pernyataannya ini memang Darmawan Prasojo selaku Direktur Utama PT PLN Persero menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang memang terdampak secara langsung, kemudian juga menyampaikan bahwa salah satu pembangkit listrik tenaga besar ini telah pulih, sehingga diharapkan bahwa pasokan energi listrik khususnya di daerah Pulau Jawa ini tidak akan mengalami gangguan kembali. Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang menyebut bahwa pemerintah sebagai regulator ini telah memberikan bantuan seperlunya kepada pihak PLN dan menjamin ataupun juga berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tadi juga Bahlil dalam pertemuannya bersama dengan Kepala Negara menyampaikan hal lainnya, ini adalah terkait dengan perkembangan proyek hilirisasi kendaraan mobil yang telah selesai pada bulan Juli dan bakal siap untuk diresmikan. Selain itu juga tadi Bahlil Lahadalia menyampaikan terkait dengan stok ketahanan energi nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Selain daripada kehadiran Menteri ESDM, tadi memang juga turut hadir ini adalah Mendikti Brian Yuliarto bersama dengan delegasi daripada Imperial College ataupun juga Universitas Riset terkemuka asal London, Inggris. Dalam pertemuan bersama dengan Kepala Negara, tadi Brian juga menyampaikan bahwa pertemuan ini menghasilkan rencana bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal membangun sebanyak 10 universitas medis ataupun juga universitas kedokteran dan juga sains di Indonesia, yang diharapkan ini tentu saja dapat meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia dan juga membantu sejumlah universitas-universitas nasional lainnya khususnya di bidang medis. Diharapkan tentu saja ini dengan adanya Imperial College yang memang juga satu grup ataupun juga satu yayasan dengan Russell Group ataupun juga berada di bawah naungan yang sama dengan University of Oxford dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tadi juga memang ini terakhir adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus juga CEO Danantara Rosan Roslani ini menyampaikan menyinggung terkait dengan apa yang menjadi pembahasan dalam rapat terbatas kali ini. Salah satunya ini adalah terkait dengan transformasi BUMN yang juga pada hari sebelumnya, Minggu 21 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto kembali mengundang Rosan Roslani ke kediamannya di Kertanegara 4. Dalam pertemuan tersebut ini membahas terkait dengan transformasi BUMN, di mana sejauh ini ada sebanyak 1.077 entitas BUMN dan telah dikonsolidasikan sebanyak 258 diantaranya. Dan ditargetkan dalam waktu yang dekat ini juga sebanyak 300 entitas BUMN ini juga akan dikonsolidasikan tentu saja untuk mengefisiensikan anggaran dan juga memperbaiki tata kelola perusahaan-perusahaan negara. Oleh karena itu tentu saja rapat terbatas pada kali ini memang membahas ataupun juga berfokus pada hal terkait dengan stok energi dan juga terkait dengan perusahaan-perusahaan BUMN dengan turut dihadiri secara langsung oleh CEO Danantara Rosan Roslani. Sementara demikian laporan yang dapat kami sampaikan, Yat Nur Hikmah, Ersyad Ade Prakoso, Jakarta, Garuda TV.